Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pengertiannya, kemudian pembagiannya, dan penerapannya. Ada yang sudah tahu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Meyakini dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah kepada nabinya. Iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti yakin bahwa Allah itu benar-benar mewahyukan kitab-kitabnya kepada nabi atau rasul yang bertujuan itu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian adapun pembagiannya itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ada yang tahu kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Betul. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada tahun 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Ada yang tahu kitab Injil diturunkan pada siapa? Yesus. Pada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Tahu kan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Agung kan? Nabi Agung. Nabi Muhammad SAW. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berurut-urut selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Adapun penerapannya, ada yang tahu bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita benar-benar beriman kepada kitab-kitab Allah? Salah satunya membaca kitab Nabi Muhammad SAW setiap hari. Betul. Yang pertama itu kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah. Kemudian yang kedua itu kita harus menjaga atau menghormati kitab Al-Quran, sebab kita adalah umat muslim, jadi yang mesti kita hormati kitab Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu menjadikannya pedoman
Kemudian yang selanjutnya yaitu seperti kata Zaibani tadi, cara kita untuk membuktikan bahwa kita benar-benar beriman kepada kitab-kitab Allah, benar-benar beriman kepada kitab-kitab Allah yang selanjutnya dengan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu mengamalkannya. Ya. Ada yang ingin kalian tanyakan? Boleh, Bu. Boleh. Oh, yo. Tidak. Boleh. Ya. Oke, ini. Dari 4 kitab yang diturunkan itu, kan perintahnya kita itu untuk mengimani seluruh kitab-kitab yang diturunkan. Namanya Quran. Kita juga harus mengimani Injil, Taurat dan juga Zabur. Jadi bagaimana menurut Ibu kalau sekarang 4 kitab tersebut yang hanya masih belum dicampur tangan manusia adalah Quran, sedangkan Injil, Zabur dan Taurat adalah sudah dipalsukan oleh manusia. Jadi bagaimana kita mengimani kitab dengan Quran, sedangkan beritanya kita harus wajib mengimani. Bentuk kita mengimaninya itu cukup meyakini saja bahwa kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu, yang sebelum diedit atau diubah menurut zamannya, itu tuh kita cukup yakini dalam hati bahwa kitab-kitab itu memang datangnya dari Allah, dan Al-Quran itu yang menjadikan pegangan kita, petunjuk hidup. Nah, bagaimana, Nak? Baik, kita bagi 4 kelompok ya. Udah gitu. 1, 2, 3. Boleh duduk? Bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Buat sekarang ya. Buat sini kamu. Iya. Nanti kan baik. Oke sih mana? Setiap kelompok. Baik, setiap kelompok itu buat 1 pertanyaan mengenai materi terkait. Diberi waktu 3 menit. Sekarang. Ya. Ditulis dari di kertas ya. Nanti kita main. Kertasnya digulung-gulung. Kamu nih. Ditulis dalam kertas ya. Ya. Ada galak nih. Di luar kertas. Pertanyaannya ditujukan kepada teman ya. Teman siapa? Teman tadi ya, tadi ya. Untuk yang tidak baik. Jawabannya punya hidup ya. Apa ya? Ini yang pertanyaan sudah dikumpulkan. Selanjutnya Ibu ada ini penerapan strategi snowing ball, yang mana nanti kalian saling melempar bola ini, lemparnya bebas saja kemana-mana, diiringi dengan lagu. Nah, terus nanti di mana lagunya berhenti, orang yang memegang bola yang terakhir itu ambil 1 pertanyaan. Misalnya yang diambil pertanyaan dari kelompoknya sendiri, ya nggak apa rezekinya. Oh, yang penting Bu. Tapi ya tahu. Dari sini ya.
Pelan-pelan ya. Sudah ada pelan-pelan itu. Iya kan lagu. Mana nunggu. Satu. Sabar ya, sabar. Tes. Lepas. Kau jangan mulai. Yang terakhir siapa? Alfi, maju ke depan. Untuk orang kecil. Kita sinkron dan tidak. Ya ampun. Mana bolanya? Mana sih? Udah hancur belum kok? Pas dia belum lalu masih baru. Kita nengok. Kita lanjut ya. 1, 2, 3. Kepada Kak Ul, ambil satu nak. Ambil ini. Kalau itu tak. Update kenaikan kameramen. Iya. Kameraman 25. Kalau ada kenaikan itu tuh. Yang belakang ganti yang belakang. Mulai lagi. Yang belakang ganti. 1, 2, 3. Mulai. Balik lagi. Udah lagi
bagaimana pandangan kalian terhadap orang-orang yang meyakini Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat, tapi dia tidak mengamalkan isi dari Al-Quran itu? Menurut pendapat saya, mungkin dia belum memahami atau mempelajari apa-apa hikmah-hikmah dalam Al-Quran. Padahal banyak ustadz dan orang-orang menjelaskan Al-Quran itu petunjuk kita akhir zaman, petunjuk kehidupan kita. Di situ juga banyak mungkin dia itu belum belajar sedetil mungkin tentang Al-Quran, atau belum memahami apa sih isi dalam kandungan Al-Quran itu. Dia hanya bisa membaca alhamdulillah mungkin di situ. Bagi saya Al-Quran itu mukjizat yang paling besar, karena dalamnya terdapat hikmah atau hal-hal yang bagus sih, seperti pengobatan ada dalam situ, ilmu politik, ilmu matematika, ilmu lain-lain ada dalam Al-Quran. Mungkin dia itu belum mempelajari dalam atau memahami apa isi dalam Al-Quran tersebut. Ya, terima kasih jawabannya Zaibani. Selanjutnya kepada kelompok 3. Silakan menjawab pertanyaan yang telah kalian Oke, pertanyaannya dari kelompok 2 yang ditulis oleh Devi. Bagaimana kalian menjelaskan kepada kami orang yang menggunakan ayat Quran itu hal yang tidak baik? Jadi menggunakan ayat Quran untuk yang baik adalah haram, karena Al-Quran itu sifatnya suci, sedangkan yang tidak baik itu jelas itu adalah perbuatan yang tidak baik atau tercela. Contohnya orang menggunakan Al-Quran untuk penipuan, jadi seolah-olah orang itu bisa membuat orang lain percaya dan juga membuat orang lain itu rugi. Jadi jawabannya adalah haram. Ya, terima kasih pada Farid. Beri tepuk tangan pada Farid. Baik, selanjutnya kepada kelompok 1. Silakan menjawab pertanyaannya. Bella akan menjawab pertanyaan dari kelompok dari mengapa penting bagi umat Islam untuk menghormati dan menjaga kesucian kitab-kitab Allah dan mengikuti keagamaan mereka. Penting bagi umat beriman untuk menghormati dan menjaga kesucian kitab-kitab suci Allah dalam praktik keagamaan mereka, karena tindakan ini mencerminkan penghargaan terhadap keagungan dan kebenaran ajaran suci, ajaran Islam. Pada Maul. Selanjutnya terakhir kelompok 4. Silakan jawab pertanyaannya. Bebas. Baiklah, saya menjawab pertanyaan yang kalian sudah jawab. Pertanyaan itu, mengapa alasan Tuhan menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa itu hanya tinggal di kerajaan yang agamanya itu jauh dari Islam? Jadi jawabannya itu, walaupun Nabi Musa itu hanya tinggal di kerajaan yang agamanya itu jauh dari Islam, adalah bahwa semua nabi itu diberikan misi untuk mengajarkan tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan yang esa dan nilai-nilai moral kepada umat manusia. Kitab Taurat juga diyakini sebagai wahyu awal yang kemudian diteruskan dengan kitab-kitab suci lainnya, seperti kitab Injil kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi alasan Tuhan menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa adalah sebagai bagian dari panduan ilahi untuk umat manusia pada masa itu, dengan harapan agar mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan konsep kenabian dalam Islam, di mana nabi-nabi adalah utusan Tuhan yang membawa pesannya pada umat manusia pada masa itu. Dan ya, bagus Misri. Dan soal yang Terima kasih. ya sama-sama. Di situ. Waktu Belum dikasih. Kelas tulis. benar dikali kau. Benar dikali 10. Belum nulis apa-apa. Kasih dulu, ya nak. Terima kasih, Bu. Ya nak. Belum, Bu.
Wabillahi taufiq wal hidayah.